Kalau bunda-bunda suka tekstur kue yang lembab, bunda cocok banget cobain resep cake yang satu ini. Dijamin anti gagal dan pastinya enak banget. Hai Ibun, jumpa lagi bersama saya Bunda Pidia. Langsung aja di sini kita siapkan sebanyak 130 gram gula pasir, 1 bungkus vanili, 3 butir telur, dan juga sebanyak 1 sendok teh datar SP. Kita akan memixer semua adonan ini sampai mengembang dan putih berjejak menggunakan kecepatan mixer yang paling tinggi. Kalau adonannya sudah putih berjejak, kita hentikan dulu memixer. Selanjutnya kita akan memasukkan sebanyak 35 gram susu kental manis. Kalau sudah, kita mixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah. Sambil kita memixer, kita akan langsung memasukkan tepung terigunya. Di sini untuk tepung terigu kita pakai sebanyak 150 gram. Kita akan memixernya sampai adonan ini benar-benar tercampur dengan rata ya bun. Kemudian kita akan langsung menambahkan 80 gram margarin yang kita tambahkan dengan 40 gram minyak. Jadi total keseluruhan adonan lemaknya sebanyak 120 gram ya bun. Kita mixer sampai adonannya sedikit rata. Kemudian kita masukkan pasta pandan kurang lebih sebanyak 1 sendok teh dan juga beberapa tetes pasta coklat. Kalau sudah, kita mixer kembali menggunakan kecepatan rendah sampai adonan ini benar-benar tercampur dengan rata. Setelah adonan tercampur rata, kita akan menghentikan memixer. Kemudian kita aduk adonan menggunakan teknik aduk balik sampai semua adonan ini benar-benar tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah rata semua, tidak ada lagi adonan yang menggumpal, langsung aja kita akan tuang adonannya ke dalam loyang ya bun. Di sini kita pakai loyang di diameter 18 cm yang sudah kita olesi menggunakan margarin. Kemudian kita tuang keseluruhan dari adonan ke dalam loyangnya. Kalau sudah, boleh kita hentak-hentakan sedikit seperti ini. Kemudian langsung aja kita panggang, jangan lupa oven dipanaskan terlebih dahulu. Kita akan langsung panggang di rak yang paling bawah di suhu 160 derajat menggunakan api atas bawah selama 50 menitan. Kalau udah mateng, ini dia hasilnya bun. Dalam kondisi yang masih panas, kita keluarkan kuenya dari dalam loyang. Setelah kuenya ini dingin, sudah bisa langsung kita potong-potong aja. Tekstur dari kue ini benar-benar empuk, lembab, dan juga agak sedikit berminyak. Pokoknya kalau bunda-bunda suka yang kue yang teksturnya itu lembut dan lembab, ini cocok banget recook resep yang satu ini. Ini adalah cake lumut dan ini tuh benar-benar rasanya nggak mengecewakan ya bun. Baru tahu kalau buat bolu kopi yang enak itu dengan cara yang seperti ini hasilnya luar biasa. Hai Ibun, jumpa lagi bersama saya Bunda Pidia. Ayo langsung kita cus ke resepnya. Pertama-tama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 4 butir telur. Lalu kita masukkan di sini sebanyak 3/4 gelas gula pasir atau setara 150 gram. Kalau udah, tinggal kita masukkan 1 bungkus vanili. Kemudian kita masukkan juga 1 bungkus kopi bubuk tanpa ampas, dan ini kopi instan ya bun. Lalu kita masukkan juga sebanyak 165 gram tepung terigu atau setara 1/2/3 gelas belimbing.
Kalau sudah, semua adonan ini akan kita mixer. Awalnya kita mixer perlahan-lahan menggunakan kecepatan yang rendah saja, sampai nanti adonannya menjadi tercampur rata. Kemudian kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan yang paling tinggi. Nah, kalau adonannya ini sudah tercampur rata, kita hentikan dulu memixer. Kemudian kita masukkan sebanyak 1 sendok teh SP. Kalau udah, kita akan memixernya kembali menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan menjadi mengembang dan putih berjejak. Kalau adonan sudah mengental dan menjadi putih berjejak, kita hentikan dulu memixernya. Kemudian kita akan menambahkan di sini sebanyak 1 sendok teh pasta mocha. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan lagi di sini 150 gram margarin yang udah dicairkan. Untuk margarinnya kalau kita pakai di 3/4 bungkus ya bun. Nah, setelah kita masukin semua bahannya, kita akan memixernya kembali menggunakan kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur dengan rata. Kurang lebih nanti adonannya akan jadi seperti ini ya bun. Nah, setelah seperti ini kita hentikan memixer. Kemudian jangan lupa dibersihkan juga adonan yang menempel pada mata mixernya. Lalu kita akan mengaduknya kembali menggunakan teknik aduk balik seperti ini. Nah, ini tujuannya supaya minyak tidak ada ngendap pada bagian bawah ya bun. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita siapkan loyangnya. Nah, untuk loyang kita pakai di diameter 20 cm yang sudah kita olesi menggunakan margarin dan ditaburi tepung. Kemudian tuang semua adonan kue kopinya ke dalam loyang. Kalau udah, jangan lupa dihentak-hentakan supaya nanti mengeluarkan angin yang terperangkap pada adonan. Kemudian kita panaskan oven terlebih dahulu, kita panggang adonannya atau kuenya di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 45-50 menitan. Setelah mateng, ini dia hasilnya bun. Dalam kondisi yang masih panas, kita keluarkan kue dari dalam loyang. Dan kalau udah dingin, sudah bisa tuh kita potong-potong. Ini benar-benar enak, lembut, dan wangi banget bun. Bunda-bunda wajib banget coba kue yang satu ini, karena enak banget loh bun. Nah, demikianlah video kita hari ini. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah menonton. Jangan lupa direkuk dan sampai berjumpa pada video lainnya. Bye-bye.